Oke. Oke, jadi gini kok. Ini program yang lagi Andrew kerjain, namanya itu VSPN Project kok. Nah, ini tuh kok membahas tentang isu sosial di Indonesia kok. Nah, fokus kita kok itu ada di kualitas kehidupan kok. Nah, kualitas hidup sendiri itu dibagi jadi dua. Ada faktor internal, ada faktor eksternal kok. Nah, kalau eksternal sendiri kok itu adalah faktor yang kita nggak bisa kendalikan. Sebagai contoh kok. Nah, lingkungan yang kurang sehat. Nah, kita sering lihat ya masyarakat tuh masih suka buang sampah sembarangan, terus juga limbah masih di mana-mana ya kan kok. Nah, jadi ini adalah faktor yang kita nggak bisa kendalikan kok. Tapi ada faktor yang bisa kita kendalikan. Nah, contohnya kok pola makan kita kok. Ada yang di sini ada junk food sama healthy food kok. Kalau koko sendiri nih lebih prefer junk food atau healthy food? Junk food kok. Nah, sama aku juga lebih suka junk food. Cuman kok ternyata kita tetap perlu menyeimbangkan kedua ini kok, junk food sama healthy food. Nah, selain ini kok ada juga yang namanya pikiran kok. Kita ternyata kalau misalkan terlalu banyak mikir atau stres kok, itu bisa ngakibatin banyak macam penyakit kok. Sebagai contoh, itu misalkan kalau kita stres kok, kita bisa terkena kanker, bisa terkena penyakit jantung dan lain-lain kok. Nah, ini kan berarti bahaya banget toh kok. Nah, tapi fokus kita kok bukan di sininya kok. Fokus kita itu ternyata kok 80% orang di Indonesia itu meninggal dikarenakan penyakit kok. Entah jantung, entah kanker, entah stroke dan lain-lain kok. Nah, jadi bahaya banget kok. Kita jarang ya kok kalau misalkan ngelihat orang itu misalkan hari ini sehat-sehat aja gitu kok, tiba-tiba besoknya meninggal, itu jarang banget kita ngeliat kan kok, jarang banget terjadi. Nah, artinya apa? Artinya kok kalau misalkan dalam satu keluarga ada 5 anggota keluarga kok, 4 dari 5 anggota keluarga itu ada kemungkinan eh, meninggal dikarenakan penyakit kok. Nah, jadi bahaya banget kok. Mungkin kalau menurut koko ya, dari keempat penyakit ini mana yang paling berbahaya kok? Jantung kok. Oh, oke oke. Kenapa? Apa koko punya pengalaman gitu atau teman atau kenalan yang pernah kena penyakit jantung kok? Oh ada, teman deket aku. Oke oke. Nah, berarti koko tahu lah ya. Berarti ini eh, penyakit jantung tuh agak berbahaya. Sangat lah, lebih tepatnya sangat berbahaya kan kok. Nah, selain berbahaya kok, biaya pengeluarannya itu juga besar kok. Nah, kita lihat sendiri ya kok, biaya pengobatannya dari stroke itu kurang lebih 1 miliar kok. Nah, sakit jantung itu kurang lebih 1 miliar, kanker kurang lebih 2 miliar, nah gagal ginjal kurang lebih 3 miliar kok. Nah, jadi selain eh, bahaya, biaya pengobatannya juga besar kok. Nah, tapi kok ini baru biaya permukaannya aja. Ini yang biaya yang kita lihat. Nah, ada biaya ada namanya biaya yang tidak terlihat kok. Nah, sebagai contoh kok, ibaratnya gunung es ini kok. Kalau kita lihat dari atas, itu kitanya kayak bongkahan es aja kan kok. Nah, tapi kok sebenarnya ini jauh lebih besar kok dalamnya kok. Nah, sama kok. Kalau misalkan kita lihat di atas, yang terlihat itu cuman kurang lebih ya 200 juta sampai 1 miliar kok. Masih sanggup lah ya kok, masih bisa diusahakan. Tapi kok ada yang namanya biaya tidak terlihat kok. Nah, ini jauh lebih besar kok daripada biaya yang terlihat. Sebagai contoh kok. Nah, transportasi kok, kita kan kalau terkena penyakit contohnya tadi jantung ya kok, misalnya kita terkena jantung, penyakit jantung kok, nah itu kan pasti eh, kita bakal cari rumah sakit yang terbaik kan kok. Nah, rata-rata kok rumah sakit yang terbaik itu ada di luar negeri kok. Nah, otomatis berarti kita harus mengeluarkan biaya untuk transportasi kok, entah kereta entah pesawat ya kan kok. Nah, kalau kita transportasi ke luar negeri, itu artinya pekerjaan kita tinggalkan kok. Nah, berarti kita nggak dapat income kok. Nah, kalau penghasilan nggak ada dan juga kalau kita meninggalkan pekerjaan, kepercayaan pelanggan juga pasti akan menurun kan kok. Nah, masa depan karir kita akan dipertaruhkan kok. Nah, belum lagi kok kita kalau mikirin cicilan rumah, cicilan mobil, biaya sekolah anak dan lain-lain. Wah, tambah stres kok isa-isa kok kalau misalkan kayak gitu. Nah, jadi eh, biaya yang tidak terlihat ini kok justru jauh lebih besar dari biaya yang terlihat ini kok, biaya pengobatannya sendiri. Bahkan ya kok total total kerugian dari biaya yang tidak terlihat ini kok bisa sampai 5 kali lipat lebih besar daripada biaya pengobatannya sendiri kok. Nah, jadi ini inti sharing yang mau aku sampaikan kok. Semisal kok
ada pasangan suami istri, mereka bekerja dan menghasilkan income kok. Mereka punya penghasilan nih, penghasilannya dipakai untuk biaya kehidupan sehari-hari. Nah, entah itu cicil rumah, cicil mobil, atau biaya sekolah anak, atau biaya kehidupan makan dan lain-lain kok. Atau juga dipakai untuk tabungan kok. Nah, di tabungan ini kok dibagi jadi tiga kok. Ada masa depan anak, ada dana pensiun, ada dana darurat kok. Nah, dari ketiga ini menurut kok yang paling penting yang mana kok? Ketiganya kan kok. Nah, tiga-tiganya penting kok. Tapi kok untuk bisa mencapai tiga ini kok. Nah, itu butuh waktu bertahun-tahun kok. Dan itu sangat lama kok. Nah, sebagai contoh kok, ada Pak A kok. Dia itu usianya 35 tahun dan tidak merokok. Nah, anggap aja dia kerja terus dia nabung uang di bank kok. Nah, di tahun pertama dia nabung sebesar 3 juta per bulan kok. Tahun kedua dia nabung 3 juta per bulan juga. Tahun ketiga dia nabung 3 juta per bulan. Di tahun keempat ternyata dia terkena penyakit jantung kok. Dan butuh biaya sebesar 1 miliar kok. Nah, menurut kok kira-kira bank bisa nggak menutupi biaya 1 miliar ini? Nah, bisa kan kok. Nah, bank nggak bisa untuk membayar biaya pengobatan 1 miliar ini kok. Nah, otomatis apa? Otomatis solusi kita adalah jual rumah, jual properti, entah rumah, entah mobil, ya kan. Nah, tapi kok masa rela kok jual properti, jual rumah, jual mobil yang udah dicicil lama-lama, terus hanya untuk biaya pengobatan kok? Pasti kan nggak rela ya kan. Nah, jadi jual properti itu tidak menjadi solusi kok. Terus gimana caranya? Ya kita pinjam uang di saudara atau temen kok. Tapi kok mau pinjam uang 1 M itu gak gampang kok. Ya kan? Mau pinjam sama saudara, sama teman, bahkan jangankan 1 M kok, ratusan juta aja loh. Itu bisa gegeran parah kan kok. Nah, jadi ini juga nggak jadi solusi kok. Terus minta sumbangan, sumbangan sendiri kok. Kita butuh waktu yang sangat lama kok. Nggak bisa, apalagi nih uang 1 M kok. Kita nggak bisa dapat sumbangan dalam waktu yang sangat cepat. Pasti lama banget kok. Nah, jadi semua ini tidak menjadi solusi yang baik kok. Nah, itu artinya nabung di bank itu bukanlah solusi yang terbaik. Nah, anggap aja kok Pak A ini ternyata punya opsi kedua kok. Dia nabung di bank dan asuransi kesehatan kok. Nah, ternyata sama ya kok ceritanya kok. Di tahun pertama dia nabung 3 juta per bulan, tahun kedua 3 juta per bulan. Nah, tahun ketiga juga 3 juta per bulan kok. Nah, di tahun keempat dia terkena penyakit jantung dan butuh biaya sebesar 1 miliar kok. Menurut Koko, kira-kira asuransi kesehatan bisa nggak membiayai biaya pengobatan 1 M ini? Bisa. Nah, belum tentu kok. Bank asuransi kesehatan kok itu dibagi jadi dua kok. Ada yang namanya inner limit kok. Inner limit. Nah, inner limit itu contohnya ini kok. Jadi biaya yang diajukan kok itu nggak sesuai sama biaya yang dibayar kok. Di sini jumlah klaimnya kok yang diajukan itu 1,9 M kok. Nah, jumlah yang dibayar itu hanya 7%-nya aja kok, atau sekitar 158 juta aja. Nah, jadi ini contoh asuransi yang kurang sehat kok, kurang bagus. Nah, dan satu lagi kok, itu ada yang namanya sesuai tagihan kok. Nah, contohnya ini kok. Nah, jadi asuransi biaya yang diajukan itu 1,2 miliar dan biaya yang dibayar itu hampir 100%-nya kok. Nah, 1,18 kok. Nah, jadi hampir 100%-nya kok. Nah, ini adalah contoh asuransi yang sehat kok, yang bagus. Kalau Koko sendiri nih, Koko udah punya asuransi atau belum? Oh, udah kok. Kalau boleh tahu di mana? Di Prudent. Oh, oke. Koko kalau boleh tahu ngambil premi berapa ya per bulan kok? 4 juta kok. Oh, lumayan ya. Oke. Kalau boleh tahu sama siapa kok? Tetangga. Oh ya, oke. Nah, berarti Koko tahu lah ya kalau asuransi itu sepenting itu kan. Berarti Koko sadar lah kalau asuransi itu sangat diperlukan, ya kan kok. Nah, tapi kok kalau menurut aku sendiri kok, asuransi itu belum bisa menjadi solusi yang tepat kok, atau solusi yang terbaik kok, kalau menurut aku. Nah, karena apa? Karena gini kok. Ini yang tadi ya kok, semisal nih dia waktu terkena penyakit jantung, ternyata asuransinya yang diambil itu dia itu asuransi yang sesuai tagihan kok. Jadi 1 M ini berhasil dibayar kok. Nah, terus yang jadi permasalahan apa? Orang kok kalau misalkan sakit bisa kerja enggak? Otomatis enggak bisa dong kok, enggak bisa kerja.
Kalau nggak bisa kerja, otomatis nggak punya penghasilan dong kok. Nah, terus gimana dia mau membayar biaya kehidupan sehari-hari? Nah, otomatis ngambil dari tabungan kok. Tapi kok tabungan kan pasti bisa habis ya. Nah, sementara biaya kehidupan itu terus berjalan kok. Nah, dan lagi kok kalau semisal nih ternyata biaya penyakitnya ini butuh waktu lama untuk disembuhkan. Misalkan anggap aja 1 tahun lah ya, 1 tahun 2 tahun. Nah, per bulannya kok premi bakal terus berjalan kok karena dia asuransi. Jadi biaya premi akan terus berjalan. Nah, coba aku bayangin, kok untuk biaya kehidupan sehari-hari aja sudah kesusahan kok. Tiba-tiba aku disuruh bayar premi. Nah, kan tambah berat lagi kan kok. Nah, terus kalau misalkan mau diberhentiin, otomatis kok asuransi juga akan berhenti untuk membiayai biaya pengobatannya kok. Nah, jadi serba salah kok akhirnya. Jadi kok kalau menurutku bank asuransi kesehatan masih belum menjadi solusi yang tepat atau solusi terbaik kalau buat aku. Terus gimana caranya? Nah, ini program yang lagi aku kerjakan kok. Namanya itu Financial Stability Program kok. Nah, anggap aja ceritanya sama ya kok. Tahun pertama sampai tahun ketiga itu 3 juta per bulan kok. Di tahun keempat dia terkena penyakit jantung kok dan butuh biaya sebesar 1 M. Nah, sama seperti asuransi pada umumnya. Kita kok akan membiayai biaya pengobatannya sebesar 1 miliar kok. Nah, tapi yang membedakan kita dengan asuransi yang lain, asuransi pada umumnya kok. Nah, itu selain kita ngebiayai untuk biaya pengobatannya, kita juga akan memberikan tambahan dana sebesar 1 miliar cash kok. Nah, tujuannya apa kok? Kan kita tahu ya orang kalau sakit nggak bisa kerja kok, otomatis dia nggak punya penghasilan. Nah, jadi fungsi 1 M cash ini untuk menggantikan itu kok. Misal dia butuh biaya cicilan rumah, biaya cicilan mobil, sekolah anak, kita bisa dipakai dari uang 1 miliar cash ini kok. Gitu. Nah, selain itu kok, kalau misalkan penyakitnya butuh waktu lama untuk sembuh, di bulan-bulan berikutnya atau tahun berikutnya, koko udah nggak perlu bayar premi lagi kok. Di tahun kelima koko nggak usah bayar premi lagi. Tahun ke-6 koko juga nggak usah bayar premi lagi. Sampai terus di usia koko di 65 tahun kok. Dan itu kok udah dijamin 100% kok. Nah, kan buat apa ya kita kasih 1 M cash terus ujung-ujungnya kita suruh koko bayar premi lagi per bulannya. Kan ujung-ujungnya kan balik lagi uangnya ke kita. Nah, jadi kita nggak mau itu kok. Nah, terus kok ini worst case ya kok. Semisal ternyata si Pak A ini dipanggil oleh Tuhan dan dia meninggal dunia kok. Kita akan memberikan 1 M cash untuk keluarga yang ditinggalkan kok. Nah, terus seandainya kok dia nggak meninggal, Tuhan masih memberikan dia kesempatan kedua. Kita ternyata dia itu, tapi waktu pulang dalam perjalanan dia mengalami tabrakan, kecelakaan. Nah, kita akan memberikan tambahan 1 miliar kok untuk keluarganya. Nah, selain kedua ini kok, ada juga kita yang namanya kartu sakti kok. Fungsi kartu sakti ini kok untuk rawat inap kok. Jadi bisa dipakai di seluruh rumah sakit yang ada di negara Asia kok. Seluruh negara Asia kok. Nah, dan ini kamarnya VIP kok. Jadi koko hanya perlu datang ke rumah sakit kalau amit-amit nih terkena penyakit koko datang ke rumah sakit. Itu koko nggak perlu ngantri lagi. Koko tinggal kasih kartunya ini, udah koko tinggal langsung masuk ke kamar VIP kok. Gitu.